pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Senin 16 Januari 2023 dengan Sari Berita. Gunung Ilelewotolok Lembata kembali erupsi dan warga diminta waspada awan panas guguran. Sambut Pesta Perak, Fakultas Ekonomi Unflor gelar berbagai kegiatan. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, Gunung Ilelewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, NTT kembali erupsi pada Sabtu 14 Januari 2023 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hal itu ditandai dengan munculnya semburan material vulkanik dari kawah Gunung Ilelewotolok dan semburan material vulkanik dari bawah Gunung Ilelewotolok ini teramati berbentuk asap pekat kelabu setinggi 400 meter dari bibir kawah. Selain itu juga tercatat adanya peningkatan aktivitas kegempaan. Petugas pengamat Gunung Api Ilelewotolok Stanislaus Arakian mengatakan kolom abu dari kawah Gunung Ilelewotolok mengarah ke timur. Tanggal 14 Januari kemarin dia erupsi kembali dengan tinggi kolom erupsi 400 meter di atas puncak. Dia mengeluarkan material berupa material vulkanik yang berwarna kelabu tebal condong ke timur dan dapat terekam di seismograf kami dengan amplitudo maksimum 8,6 mm dan durasi gempanya 35 detik. Hingga kini status Gunung Ilelewotolok masih berada di level 2 atau waspada, namun masyarakat di wilayah Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur diminta mewaspadai terjadinya awan panas guguran. APG PFMBG menghimbau agar warga tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari puncak Gunung Ilelewotolok untuk menghindari jatuhnya korban akibat terkena lontaran material vulkanik maupun awan panas guguran. Kita beralih ke berita selanjutnya. Fakultas Ekonomi Universitas Flores menggelar berbagai kegiatan, baik kegiatan yang bersifat akademik maupun non-akademik, dalam rangka menyambut Pesta Perak 25 tahun fakultas tersebut. Selengkapnya akan disampaikan Lady Badin. Momentum Pesta Perak 25 tahun Fakultas Ekonomi Universitas Flores ini dijadikan sebagai kesempatan emas untuk merefleksikan perjalanan, promosi, dan rebranding lembaga yang sudah memiliki nama besar di masyarakat sejak berdirinya pada 11 Februari tahun 1998. Ketua Panitia Pesta Perak Fakultas Ekonomi Uniflor, Dr. Mansur Abdul Hamid SEMM pada saat konferensi pers di Klinik Riset dan Konsultan Bisnis Fakultas Ekonomi pada Sabtu lalu mengatakan kegiatan yang dilaksanakan nantinya diantaranya ada lomba cerdas cermat akuntansi tingkat SMA SMK Sedaratan Flores, kompetisi debat ilmiah tingkat SMA dan tingkat perguruan tinggi Sedaratan Flores, dan juga seminar internasional. Sementara untuk kegiatan non-akademik yang akan dilaksanakan yaitu turnamen futsal, festival Vagansa, temu alumni dan gala dinner, penghijauan, dan konser Fiesta Ekonomi, di mana nantinya akan ada konser dan basar dengan bintang tamu penyanyi yang tengah naik daun saat ini di kawasan timur Indonesia, Justy Aldrin dan Toton Karibo. Jadi sebenarnya ada beberapa kegiatan yang menjadi langkah yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dalam rangka Pesta Perak gitu. Jadi pertama itu dimulai dengan pembukaan. Perayaan Pesta Perak itu ditandai dengan pembukaan Jalan Sehat yang akan dilaksanakan sekitar tanggal 11 Februari. Nah, pada tanggal tersebut sebagai pencanangan awal rangkaian kegiatan sampai dengan bulan Juli, karena terakhir itu adalah seminar internasional dan juga dengan menteri.
Diharapkan seperti itu karena masih dalam taraf negosiasi, dan besar harapan juga kegiatan ini juga melibatkan masyarakat mensukseskan kegiatan ini. Jadi ada masyarakat yang ikut dilibatkan. Sementara itu, Sekretaris Pelaksana 1 Panitia Pesta Perak Fakultas Ekonomi Uniflor, Dr. Afinita Rahmawati SOS MM, saat konferensi pers tersebut mengatakan bahwa pada momen ini keluarga besar Fakultas Ekonomi Uniflor melaksanakan aneka kegiatan yang tentu saja dengan tujuan besar untuk mempromosikan dan merebranding lembaga yang sudah memiliki kredibilitas serta keunggulan di NTT. Rebranding ini adalah upaya yang dilakukan lembaga untuk memperbarui brand yang sudah ada agar menjadi lebih baik tanpa mengabaikan tujuan awal hadirnya Fakultas Ekonomi Uniflor. Momentum Pesta Perak ini juga merupakan golden moment bagi perjalanan Fakultas Ekonomi yang tentu saja memiliki nama besar dan kredibilitas di Nusa Tenggara Timur untuk kemudian melakukan rebranding lembaga demi melegitimasi eksistensi Fakultas Ekonomi. Jadi rebranding dalam hal ini memperbarui brand yang ada untuk menjadi lebih baik lagi tapi tanpa mengabaikan tujuan awal dari kelembagaan. Dan murni dalam hal ini kami ingin merayakan bersama dengan masyarakat luas dalam rangkaian kegiatan ilmiah dan non-ilmiah dalam acara yang sifatnya hiburan sampai dengan acara yang sifatnya ilmiah. Tetapi kami juga tidak meninggalkan misi kami, yaitu melakukan rebranding dan promosi kembali Fakultas Ekonomi kepada masyarakat luas. Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Uniflor, Yohanes Paulus Luciani, mengatakan lembaga mendukung aneka kegiatan ini untuk mendukung misi besar mempromosikan dan memperkuat legitimasi serta eksistensi Fakultas Ekonomi di mata masyarakat. Dirinya berharap rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai harapan. RRI Endel Lady Badin melaporkan. Uskup Larantuka Monsinyur Franciscus Kopongkung kembali memutuskan membuka pelaksanaan tradisi Sembada Santa di Larantuka, Kabupaten Flores Timur pada tahun 2023 ini. Sebelumnya, Keuskupan Larantuka sudah 3 kali memutuskan untuk meniadakan ritual yang menjadi salah satu ikon Katolik dunia tersebut, tepatnya sejak tahun 2020 lalu hingga tahun 2022 lalu. Keputusan kembali digelarnya prosesi Sembada Santa tahun ini tertuang dalam surat keputusan Keuskupan Larantuka nomor KL 10/5-1/1/2023 tentang perayaan Sembada Santa 2023. Uskup Monsinyur Franciscus Kopongkung mengatakan, paroki-paroki yang memiliki tradisi Sembada Santa diizinkan untuk kembali merayakannya seperti sebelum pandemi COVID-19 jika terpenuh sejumlah harapan. Uskup Larantuka mengungkapkan seluruh umat di wilayah Keuskupan Larantuka, khususnya para pemangku kepentingan, yakni panitia suku-suku Semana, dan lain-lain, sangat diharapkan mempersiapkan diri dengan baik melalui rekoleksi bersama, tobat dan juga pengakuan dosa pribadi. Uskup Kopongkung berharap paroki atau stasi tertentu yang memiliki tradisi khusus, misalnya paroki Katedral, paroki San Juan Lebao Tengah atau Tuan Meninu, lingkungan Pantai Besar, Misericordia, stasi Wureh dan juga stasi Konga diharapkan agar tetap menghidupkan semangat awal dari tradisi Sembada Santa agar tidak menguburkan pesan asli dari warisan rohani tersebut. Uskup Franciscus Kopongkung juga berharap adanya koordinasi, komunikasi dan juga kolaborasi yang sinergis antara panitia gereja dan panitia pemerintah untuk menjaga kelancaran dan keamanan sebelum, selama dan sesudah perayaan Sembada Santa, secara khusus dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sementara itu pendengar, seluruh umat diwajibkan sudah mendapat pelayanan vaksinasi COVID-19 tahap ketiga atau booster sebelum Sembada Santa 2023. Yang terlibat langsung dalam perayaan Sembada Santa di situs-situs rohani adalah orang-orang yang sudah mendapat vaksin ketiga. Uskup Kopongkung juga mengingatkan agar Sembada Santa tidak boleh dikomersialkan dalam arti memanfaatkan kesempatan untuk meraih keuntungan finansial sebesar-besarnya. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Endel. Tingkat kecelakaan lalu lintas di Labuan Bajo semakin hari terus meningkat. Untuk mencari solusi agar kecelakaan lalu lintas bisa diminimalisir, demi kenyamanan bagi para pengendara dan juga tamu wisata yang berkunjung ke Labuan Bajo. Laporan selengkapnya disampaikan reporter SP Labuan Bajo, Asti Dohu.
Tingkat kecelakaan lalu lintas di Labuan Bajo semakin hari terus meningkat. Untuk mencari solusi agar kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir demi kenyamanan bagi para pengendara dan tamu wisata yang berkunjung ke Labuan Bajo, maka lalu lintas angkutan jalan dipandang sebagai salah satu daya topang dalam mendukung eksistensi pariwisata Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas, sehingga dilakukannya penutupan 5 titik jalur yang dianggap rawan kecelakaan. Untuk mewujudkan itu semua, Kapolres Manggarai Barat AKBP Feli Hermanto SIK MSI melalui Kasat Lantas Ibtu Royke Warediti mengatakan, Labuan Bajo sebagai daerah pariwisata super premium harus mampu mewujudkan tertib berlalu lintas bagi semua pengguna jalan, karena penyelenggaraan lalu lintas yang nyaman menjadi salah satu komponen daya tarik wisatawan sekaligus aspek penting bagi wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo, Manggarai Barat. Ruas jalan yang dianggap bahwa akan menimbulkan rawan kecelakaan pada sekitar 5 titik. Yang pertama di Telepon Kejaksaan, kemudian di SDW Medan, dan di Surya Agung, kemudian di Langkagabe juga ada, Kemurah. Nah, kenapa kita melakukan itu? Kita mengantisipasi karena kita tipikal orang masyarakat di sini, walaupun sudah ada larangan pun masih. Nah, itulah menimbulkan kecelakaan. Maka dari itu kami berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan agar segera kita menjemput bola ya, kita daripada nanti kecelakaan baru. Nah, makanya kami mengambil langkah supaya segera untuk mengantisipasi kecelakaan tersebut. Ibtu Royke menambahkan, penutupan 5 titik yang dianggap rawan kecelakaan merupakan salah satu cara agar pengguna jalan aman dan nyaman dalam berkendara, khususnya saat pindah jalur. Untuk diketahui, tingkat kecelakaan lalu lintas di Manggarai Barat tahun 2022 sangat tinggi. Oleh karena itu, Ibtu Royke menghimbau seluruh masyarakat Manggarai Barat untuk tertib berlalu lintas dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dari Labuan Bajo, Asti Dohu melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada tahun ini akan menerapkan penangkapan ikan terukur atau PIT. Penangkapan ikan terukur ini terutama bagi pengusaha akan dibatasi dengan kuota hingga di zona-zona tertentu. Dan untuk memperkuat aturan tersebut, KPP menerapkan adanya sanksi administratif untuk peningkatan kepatuhan pelaku usaha di tahun 2023. Sanksinya adalah paksaan pemerintah, denda, pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, hingga upaya terakhir yakni sanksi pidana. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP, Adin Nurawaludin menjelaskan pihaknya akan memantau para pengusaha penangkap ikan melalui sistem pemantauan kapal perikanan SPKP. Adapun pengawasan yang akan dilakukan diantaranya pada zona penangkapan ikan, pendaratan hasil tangkapan, alat tangkap serta waktu penangkapan ikan yang dilakukan setiap kapal perikanan yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia WPPN KRI. Adin menjelaskan pengenaan sanksi pidana akan menjadi upaya terakhir karena penegakan hukum saat ini yang lebih diutamakan pada perbaikan atas kerusakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Meski demikian, pendengar, Adin berkomitmen bahwa pihaknya tidak hanya akan menindak tegas pelaku usaha yang melanggar, melainkan juga tetap menjadi sahabat nelayan dan akan membantu pelaku usaha yang menyatakan siap untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur bertujuan untuk meningkatkan geliat usaha di bidang perikanan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya yang ada dan menjadi ekologi sebagai panglima sehingga bisa mewujudkan ekonomi biru, laut sehat, Indonesia sejahtera. Dan mendengar mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini, kami hadirkan dokumenter kisah kepahlawanan TKI-ku, pahlawan daerah dari Kabupaten Sika bersama reporter Veranda Garus berikut ini. Berkisah tentang seorang anak bayi terlantar tidur di palungan bambu terletak di atas batu besar yang sunyi, sepi, ditemukan oleh seorang petani di desa Kangai, Maomere, Nusa Tenggara Timur.
Bayi tersebut dibawanya kemudian dirawat, dididik dalam keluarganya. Keluarganya bahkan sudah meramalkan putra masa depan mereka kelak akan membebaskan negerinya dari cengkraman para penjajah asing. Bayi kecil itu tumbuh menjadi pemimpin di desanya, pemimpin suku, bahkan pahlawan lokal Moan Teka Iku, dan memimpin wilayah Keresiden Timur Nusa Tenggara, tepatnya di Maumere, Flores tahun 1904. Moan Teka Iku tumbuh bersama budaya agraris yang kental saat itu. Dia dibesarkan oleh keluarga Mitan Kotin. Moan Mitan adalah tanah Puan Hubin Wolomude yang berkedudukan di Hubin, wilayah kerajaan Kangae. Karena Teka Iku lahir dari Mitan Kotin, maka ada baiknya pendengar, saya mengajak Anda untuk mengetahui latar belakang Moan Mitan dan Dua Kotin saat itu yang akan dijelaskan oleh dosen sejarah Universitas Flores dan merupakan salah satu warga Sika, yaitu Yosef Dentis SPD MPD. Tidak ada data tertulis, namun dari moto atau semboyan masing-masing dapat diketahui dari ungkapan mereka yang diartikulasikan dalam kahe mereka masing-masing sebagai berikut. Moan Mitan, Baber Mitan, Laba Tanah, Guman Laba, Leron Laba. Semboyan ini mengandung arti Mitan anak Baber bagaikan lebah hitam membangun sarang dalam tanah siang dan malam. Ungkapan ini memberi indikasi bahwa Moan Mitan adalah salah seorang raja atau Ratu Nian Tawatana. Ia anak Moan Baber yang adalah tanah Puan Hubin dan seorang pekerja keras yang mempersiapkan anaknya Mitan menjadi Ratu Nian Tawatana. Sebab raja setempat adalah raja pilihan, dipilih oleh para tua-tua adat dan wakil rakyat setiap desa setempat, sehingga ia bekerja keras membangun wilayahnya siang dan malam. Teka Iku setia dengan visi misi perjuangan rakyat, ialah kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan, kesetiaan yang ditampilkan sejak lahir hingga dewasa, dan selalu konsisten terhadap perjuangan rakyat. Berkat kesetiaan dan misi perjuangan rakyat yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya, yaitu Dua Mitan dan Moan Kotin, sosok Teka Iku dikenal oleh semua warga Sika. Demikian juga ditampilkan dalam gagasan perjuangannya sebagai strategi jaringan pemahaman dan pertahanan untuk persiapan Nuhu Gete Teka Iku atau Perang Besar Teka Iku. Au Teka Iku Tawatana, Paat Tukaihin Baharolan Bala, Ihin Gete Nete Buun Gata Nete Olang. Artinya, saya Teka Iku dilahirkan dari negeri ini, tanam ubi tatas, umbi emas batang gading. Umbi ada di setiap ruas dan setiap buku. Ruas dan setiap buku ada di setiap tempat. Teka Iku setia dengan visi misi perjuangan rakyat, ialah kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan, kesetiaan yang ditampilkan sejak lahir sampai dengan dewasa dengan selalu konsisten terhadap perjuangan rakyat, tidak mencari menjadi pemimpin rakyat, akan tetapi berkat kesetiaan akan misi perjuangan rakyat yang ditanam oleh kedua orang tuanya, Dua Mitan dan Moan Kotin. Adapun gagasan Teka Iku dan gagasan perjuangan rakyat yang selalu dikobarkan pada setiap perjuangan dalam melawan penjajahan dan taktik organisasi perang yang dilakukan oleh Teka Iku pada tahun 1904. Perjuangan melawan penjajah membuat Moan Teka Iku dicari penjajah Belanda. Au Teka Iku jarang pelari daan, pelari daa napun pitu wolon walu, pelari ele bohe beler. Saya Teka Iku bagai kuda lari cepat, lari sampai 7 lembah 8 bukit, lari tidak pernah mengenal lelah. Gagasan ini menggambarkan bagaimana Teka Iku dan perwirahnya menggerakkan laskar rakyat mereka dari Maskar dan kampungnya yang masing-masing dengan komando atau menyampaikan informasi dari atas kuda. Kenal letak markas rakyat atau kampung-kampung jauh dari sana, terlihat benar Teka Iku tidak menyia-nyiakan waktu dalam menggerakkan laskarnya, sehingga posto Maumere Kailola bingung dalam sehari-hari perang Teka Iku ada di mana-mana dan selalu menang, serta menimbulkan kepanikan kolonialis dan kaki tangannya di berbagai tempat.
Dalam sejarah Teka Iku juga dijelaskan catatan pergerakan perang besar Teka Iku, di mana terjadi perang suku antara Raja Sika melawan Raja Larantuka pada tahun 1900. Perang dipimpin oleh Moan Teka Iku bersama Moan Jujenggoleng Toko Kangai. Bendera Belanda yang dipasangkan Raja Larantuka di Namangkewa berhasil dicabut oleh mereka berdua. Pada akhirnya, Namangkewa berhasil diambil oleh Sika. Sementara itu, kedua wilayah sengketa di Flores masih berada di tangan Raja Larantuka yang membuat Jujenggoleng balik membela Raja Larantuka. Perang suku yang hampir sama terjadi kembali pada tahun 1900 di Kangai. Mulanya, perang ini dimenangkan oleh Jawa Kawok dari Kangai karena hulu balang utama Teka Iku dan pasukan Raja Nita tidak ikut membantu Raja Sika. Perang akhirnya dimenangkan Sika setelah dipimpin oleh Teka Iku. Tidak hanya itu, masih banyak perang besar lainnya yang terjadi saat itu. Perjuangan Moan Teka Iku bersama teman-teman menggapai klimaks dengan melakukan aksi untuk mencapai tujuan dan visi mereka, yaitu mengusir penjajah dari wilayah ini demi kemerdekaan, keadilan, dan kemanusiaan. Dan klimaks perjuangan rakyat pemimpin Teka Iku dicatat dalam hati sanubari rakyat di wilayah ini maupun dicatat oleh kolonialis Belanda sendiri sebagai darah atau dokumen historis dan data yang penting dalam perang peristiwa besar yang pernah terjadi di wilayah Maumere Flores NTT. Di tempat yang terpencil Flores ini lahir Teka Iku yang memperjuangkan akan nasib bangsa dan negaranya sesuai filosofi Litin Giit Moranian Reget Mangan Moratana, yang berarti persatuan dan kesatuan menyatu dengan langit erat melekat dalam tanah air. Singkatnya, langit dan bumi bersatu. Untuk itulah mereka tampil gagah perkasa dan berani berperang dengan kolonialis walaupun nyawa mereka dipertaruhkan. Teka Iku adalah seorang sosok yang gagah perkasa, terampil dan berbudi luhur. Moan Teka Iku juga bertubuh kuat, kekar, lagi terampil, mampu dan bertanggung jawab. Ia juga sosok yang berwibawa dan agresif. Cara perangnya melawan Belanda juga unik. Dia selalu berperang dengan cara membakar dan membumi hanguskan kampung yang akan dikuasai Belanda. Moto dan tekad kepahlawanannya telah membuat sosok pria ini dikenal sebagai orang yang berjuang melawan penjajahan dan ketidakadilan di Sika. Pemerintah Kabupaten Sika dan DPRD Sika juga telah menetapkan Teka Iku sebagai pahlawan dan telah menyampaikan fakta dan bukti sejarah tentang kepahlawanan Teka Iku. Hingga kini belum ada penetapan Moan Teka Iku sebagai pahlawan nasional. Pendengar, demikian sejarah singkat perjalanan pahlawan lokal Moan Teka Iku. Saya Veranda, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.